warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, umur, masih bisa bernafas, sehingga kita dapat hadir di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, ini salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benar, yakni ad-dinul Islam wal iman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini Ustaz izin untuk menyampaikan tema ini yang berjudul momentum menjadi pribadi yang baru di bulan Ramadan. Apa itu Ustaz? Menjadi momentum menjadi pribadi yang baru, yakni pada momentum bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kan apa? Di bulan Ramadan ini pahala yang kita dapatkan yaitu lebih dari 70 kali. Jadi misalnya anak-anakku ini biasanya yang membaca ayat Al-Quran, biasanya satu ayat itu pahalanya 10 kali. Ini dilipat gandakan hingga 70 kali bahkan lebih. Jadi itu satu ayat atau satu huruf, apalagi satu ayat berapa dikali aja ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf dan lebih. Nah, di Al-Quran menjadi pribadi yang baru ini dikisahkan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu yaitu apa? Berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sebelumnya dari kamu, orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kuncinya yaitu apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa di sini apa? Bukan hanya sekedar menaati peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga menjauhi segala larangan-larangannya. Terutama di sini saat kita berpuasa, meskipun tidak ada misalnya teman-teman kalian yang melihat kalian lagi makan, bisa ada yang mau berpuasa, ada yang berpuasa, kemudian ingin makan, lapar, gak kuat, tapi mencoba untuk menahan. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan hadis minta Allah diberi apa? Diberi kekuatan untuk menjalankan puasa secara apa? Jadi kita itu meskipun tidak ada yang melihat, ya tidak boleh membatalkan puasa. Tahu nggak siapa yang melihat? Meskipun nggak ada orang di sini. Siapa? Allah. Karena Allah yaitu Maha melihat. Nah, dikisahkan juga di surat Ar-Ra'd yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum melainkan kaum itu mengubah keadaannya dirinya sendiri. Artinya apa? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita misalnya sudah ditakdirkan menjadi
pemulung atau sudah ditakdirkan di Allah di lahir mahfuz sana menjadi seorang pengemis. Nah, di kehidupan kita ini kalau misalnya kita tidak merubah nasib kita, malas-malasan, disuruh orang tua tidak mau, belajar tidak mau, kira-kira masa depannya suram apa tidak? Suram. Ya, sudah tidak patuh sama orang tua, malas-malasan, wes senangannya apa? Tidur. Oh, habis sekolah. Ya. Kemudian mengaji sampai 1 juz. Masya kalau itu dilakukan konsisten selama bulan Ramadan, insya Allah setelah Ramadan harus tetap konsisten. Yang pertama, bagaimana cara menjadi pribadi yang baru? Yang pertama yaitu dengan cara niat. Sebelum Ramadan kalian bermalas-malasan, disuruh ini itu nggak mau, belajar susah ya. Namun pada saat bulan Ramadan kalian ini sudah ibaratnya sudah merasa diri, ingin bertobat, ingin menjadi pribadi yang baik, yang rajin, suka membaca Al-Quran, taat pada orang tua, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian setelah niat kemudian dilakukan, bukan hanya niat saja tapi tidak dilakukan sama saja. Setelah dilakukan sebulan penuh, kemudian setelah puasa Ramadan ini sudah melakukan lagi yang biasanya ngaji 1 juz, biasanya di bulan Ramadan tetap mengaji, di luar bulan Ramadan apa setelah bulan Ramadan tetap mengaji. Intinya yaitu konsisten, istiqomah. Itu paling susah ya, menjaga istiqomah. Jadi harus tetap mengaji. Itu akan nanti bentuk pribadi yang baru, yang lebih rajin, lebih soleh, kosong. Nah, kemudian dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 185, yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu tidak diturunkan Al-Quran. Yang pertama, pas waktu di mana itu diturunkan Al-Quran? Nah, kira-kira siapa yang tahu Nabi membaca apa? Yang pertama, surat apa? Jalan surat apa? Al-Alaq. Oke, terus kemudian, nah di dalam bulan Ramadan ini yaitu diturunkannya Al-Quran itu sebagai petunjuk umat ini. Untuk apa? Supaya menjadikan orang yang Islam bisa karena diturunkan langsung oleh Allah langsung ke manusia. Ya, itu adalah karunia yang sangat istimewa. Nah, di bulan Ramadan ini marilah kita mulai dari perubahan diri kita yang malas-malasan menjadi pribadi yang rajin, yang semangat menggapai perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan solih. Insya Allah itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kali ini. Semoga yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Apabila ada Ustaz salah, tutur kata mulai akhir Ustaz minta. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari Ustaz, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.